Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Kembali kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui refleksi Gema. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami. Dan kami rindu Tuhan supaya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 58. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara untuk membaca keseluruhan dari perikop ini. Ambil waktu di rumah untuk boleh merenungkannya. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti yang bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari memerdekakan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika ada seorang ibu. Dia sangat aktif ke gereja dan dia juga sangat rajin untuk melayani Tuhan. Ketika berada di gereja, ibu ini suka sekali memperhatikan orang. Dia juga peduli, bahkan dia sangat suka menolong orang yang sedang mengalami masalah di dalam gereja. Tetapi yang menjadi sesuatu yang problemnya adalah ketika dia berada di rumah, kehidupannya sangat berbeda ketika dia berada di gereja. Ketika dia berada di rumah, dia sangat tidak menghormati orang tuanya. Dia seringkali berlaku tidak baik dan sepertinya terlihat anak durhaka. Dengan pasangannya, dengan suaminya, dia juga tidak menghormati, bahkan dia juga melakukan perselingkuhan. Saudaraku yang terkasih, satu kali ibu ini mengalami sebuah masalah yang cukup besar di dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami masalah ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong dengarkan seruan, teriakku minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Ibu ini kemudian berpuasa dengan satu harapan bahwa Tuhan juga akan menolong dia, membebaskan dia dari masalah yang dia hadapi. Tetapi tampaknya pertolongan Tuhan juga tidak terlihat. Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak menjawab doa dari ibu ini? Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh ibu ini sama persis dengan apa yang dialami oleh umat Israel. Di dalam bagian firman Tuhan,
yang kita baca tadi. Saudara, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berpuasa, tetapi Tuhan tidak menghendaki doa dan puasa yang mereka lakukan. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang giat mencari Tuhan. Mereka orang yang pengen tahu akan hukum-hukum Tuhan. Mereka selalu belajar tentang kebenaran Tuhan. Tetapi ketika mereka berdoa, berpuasa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengindahkannya. Saudaraku, sebenarnya umat Israel tahu bahwa ada sesuatu yang keliru dengan doa dan puasa mereka. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa kami berpuasa, kami berdoa, tetapi Engkau tidak memperhatikannya? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan puasa dan doa kami? Saudaraku, Tuhan tidak berkenan dengan doa dan puasa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ketika mereka berpuasa, mereka suka melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka suka memukul dengan tinju semena-mena. Ketika mereka berpuasa, mereka suka berkelahi dengan sesama mereka. Ini hal yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki ibadah yang mereka lakukan. Tuhan berkata bahwa ibadah yang kukehendaki ialah melepaskan tali-taliku, mereka melepaskan belenggu-belenggu yang terikat, mereka memberikan roti kepada mereka yang lapar, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, dan sebagainya. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata bahwa yang ku kehendaki ialah ibadah yang kalian lakukan itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus. Bukan hanya sekedar casing luarnya yang baik, tetapi hatinya tidak baik. Saudaraku, tentunya ini hal yang sangat mendukakan hati Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, bukankah sama seperti umat Israel? Kita rajin beribadah, kita rajin melayani, kita ikut kelompok sel. Tetapi di luar sana, kita masih melakukan kecurangan. Kita berbisnis dengan cara-cara yang tidak benar. Kita rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, kita terlibat aktif di dalam pelayanan. Tetapi di luar sana, kita masih melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan kita, anak kita, bahkan orang tua kita. Kita juga suka bergosip, kita suka menjatuhkan orang lain, kita menyikut orang kiri kanan demi untuk mendapatkan jabatan, dan kita melakukan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat sebenarnya Tuhan kecewa dengan kehidupan kita. Di satu sisi, kita giat di dalam ibadah-ibadah kita, tetapi kita juga giat untuk melakukan dosa. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan dengan hal yang seperti ini. Yang Tuhan mau dari kita adalah hati kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, dengan hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak melihat seberapa baik hidup kita ketika orang melihat kita. Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya persembahan yang kita berikan, seberapa aktifnya kita ke gereja. Tetapi yang Tuhan melihat adalah hati kita yang paling dalam. Apakah ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita punya motivasi yang keliru ketika kita datang kepada Tuhan? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita agar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita melakukan tindakan-tindakan spiritual kita melakukannya dengan hati yang rindu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan Tuhan, kita minta pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan, mampukan kami supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang murni, yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami tidak mampu melakukan dengan kekuatan kami. Karena itu kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.